Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan keuangan berkelanjutan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Gede Bernanuarta, NIM 2021-21-27. Saya akan menjelaskan latar belakang. Keuangan berkelanjutan adalah kemampuan suatu entitas seperti bisnis, organisasi, atau pemerintahan untuk mengelola keuangan dengan cara yang memungkinkannya memenuhi kewajiban keuangan saat ini, sambil juga memastikan bahwa entitas tersebut dapat melakukannya di masa depan. Dalam konteks berkelanjutan, keuangan berkelanjutan juga melibatkan pertimbangan terhadap dampak keputusan keuangan terhadap lingkungan dan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Keuangan berkelanjutan atau sustainable finance di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keseleraan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam rangka mendukung pencapaian rencana pertimbangan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 5 Desember 2014 telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019. Roadmap tersebut berisi paparan rencana dalam program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di dalam OJK, yaitu perbankan dalam pasar modal dan industri keuangan non-bank atau. Yang selanjutnya ada implementasi keuangan berkelanjutan. Yang pertama ada penilaian risiko X. Lembaga keuangan dapat melakukan penilaian risiko X pada investasi dan portofolio mereka untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari keputusan investasi. Yang kedua ada investasi berkelanjutan. Lembaga keuangan dapat memilih untuk mengalokasikan dana mereka ke investasi yang berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan air dan teknologi hijau. Yang selanjutnya ada laporan berkelanjutan. Perusahaan dapat menyajikan laporan berkelanjutan yang mencakup pengungkapan mengenai praktik keuangan berkelanjutan mereka. Laporan ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya memahami dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan dan strategi perusahaan. Yang selanjutnya ada pembiayaan berkelanjutan. Lembaga keuangan dapat menyediakan pembiayaan untuk proyek dan bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang keuangan berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola risiko dan peluang ESG. Contoh implementasi keuangan berkelanjutan pada Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia BNI berkomitmen untuk mengimplementasikan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan secara menyeluruh sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, hidup, serta memenuhi arahan Otoritas Jasa Keuangan khususnya POJK nomor 51 POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Contoh implementasi pada Bank BNI yaitu yang pertama pembiayaan berkelanjutan, yang kedua program bank sampah, yang ketiga investasi pada obligasi berkelanjutan, yang keempat green banking, yang kelima pelaporan berkelanjutan. Yaitu Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan global yang disepakati oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai isu penting seperti menghilangkan kemiskinan, mengatasi kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketimpangan, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan. Baik, perkenalkan nama saya Loma Dewi Dewi, NIM 2021-21-4002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan Sustainability Development Goals.
yaitu Development Golden ataupun SDGs adalah merupakan serangkaian tujuan global yang disepakat oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan SDGs mencakupi 17 dan 199 target yang mencakup berbagai isu penting seperti menghilangkan kemiskinan, mengatasi kelaparan, meningkatkan dan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketimpangan, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan lingkungan. Ada 17 SDMG. Yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan keempat pendidikan berkualitas, dan kelima kesejahteraan gender, 6 air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan dan ekonomi, yang ke-9 industri, inovasi dan struktur, yang ke-10 mengurangi ketidaksejahteraan, yang ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produk yang bertanggung jawab, 13 tindakan untuk perubahan iklim, yang ke-13 kehidupan di bawah air, yang ke-15 kehidupan di atas darat, dan 16 perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, dan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Sekian dan